Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Jaringan Komputer untuk pertemuan minggu yang ke-7. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang dua lapisan tengah atau middle layer pada referensi OSI, gitu ya, yaitu transport layer atau lapisan transport dan network layer atau lapisan network, di mana di situ kita bahas peran dan fungsinya dari kedua layer di lapisan tengah di referensi OSI, yaitu transport dan network layer. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-7, kita akan membahas kelanjutan dari network layer, karena network layer ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu IP addressing, di mana IP addressing ini adalah logical addressing ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IP versi 4. Untuk versi 6 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mempermudah saya dalam menjelaskan materi IP addressing IP versi 4 ini, akan saya buka slide-nya terlebih dahulu, akan saya share PPT-nya. Kemudian saya akan share slideshow ya. Kemudian ini IP addressing ya. Kita akan bahas IP versi 4. Apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana struktur IP address ya, dan mampu melakukan konversi angka biner 8 bit dan angka desimal. Jadi nanti dari biner ke desimal, desimal ke biner. Kenapa perlu dikonversi? Karena dalam IP addressing nanti kita akan ubah dalam desimal ya, dotted desimal, dan juga nanti kita perlu mengetahui juga mengubah untuk ke biner ya. Nanti kita harus bisa menguasai bagaimana konversi biner ke desimal, desimal ke biner. Kemudian mampu mengklasifikasikan, mengelompokkan ya tipe IP address dan mengetahui penggunaan dalam network. Jadi bisa mengelompokkan tipe IP address dan mengetahui penggunaan dalam network. Menjelaskan bagaimana IP address dialokasikan, kemudian menentukan porsi network dan host dari sebuah IP address, dan menjelaskan peran subnet mask dalam membagi-bagi network, subnetting ya. Kemudian memahami konsep subnetting dan implementasinya, dan juga dapat melakukan tes dan verifikasi status koneksi dan status operasi IP antar network. Baik, kita langsung ke IP address format ya. Format dari IP address yang mana di sini kita akan bahas IP address versi 4 dulu ya. IP versi 4, IP versi 6 yang saya sampaikan tadi akan dibahas di pertemuan selanjutnya. IP address merupakan angka biner sepanjang 32 bit ya. Jadi biner 1 dan 0 panjangnya ada 32 bit, di mana 32 bit itu dibagi menjadi 4 blok. Masing-masing blok ada 1 oktet ya, di mana itu menjadi 4 oktet ya, di mana 1 oktetnya isinya adalah 8 bit ya. 4 oktet tersebut dapat dituliskan dalam bentuk desimal ya, dan dipisahkan oleh tanda titik dot menjadi format dotted desimal. Artinya nanti 8 bit itu akan dikonversi ke dalam bentuk desimal ya, 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit. Panjangnya adalah 32 bit ya, ada 4 blok ya, ada satu bloknya ada 1 oktet. Jadi jadinya ada 4 oktet ya. 32 bit angka biner tersebut terbagi menjadi 2 bagian, ada network dan host. Jadi nanti 32 bit itu akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu network portion, bagian network, dan host portion atau bagian host ya. Perbandingan porsi network dan host tergantung dari subnet mask yang dipakai ya, subnet masknya yang dipakai. Contoh sini ilustrasinya, Anda bisa memperhatikan dengan baik ya. Di sini ada 4 oktet ya, di mana 4 oktet itu ada 8 bit ya. 1 oktet ada 8 bit, karena ini ada 4 oktet maka akan menjadi 32 bit ya. Kalau misalkan dotted desimalnya adalah 192.168.01 ya. Kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian kita ubah ke biner ya. Ini desimal ke biner ya. Biner. Ini ada 8 bit, 8 bit, 8 bit. Nah, ini 8 bit, ada 32 bit.
Dimana kalau di sini kita tarik ke sini gitu ya, berarti di sini ada 24 bit porsi network ya, dan ini 8 bit porsi host, totalnya 32 bit. Ya, setiap oktet dapat dikonvert dalam bentuk 8 bit biner dan sebaliknya. Jadi kita perlu memiliki kemampuan untuk mengkonvert dari biner ke desimal, kemudian juga desimal ke biner seperti itu. Ya. Contohnya ini ya, konversi biner ke desimal. Ya. Karena IP itu kita lebih familiar dengan dotted desimal, dengan desimal, angka desimal ya, daripada biner ya. Dan kita memang menggunakannya adalah desimal. Ya, maka kita harus bisa mengkonversi dari binary ke biner. Ya. 1 oktet sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit ya. Setiap 8 bit ini bisa kita konversi ya ke dalam bentuk desimal ya. Ini caranya seperti ini. Misalnya kita akan mengubah dari angka biner 1010101010. Ya, kita tuliskan di sini 10101010 ada 8 bit ya. Kemudian 8 bit ini ya itu kita buat tabel seperti ini ya. 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 5, 6, 7 karena mulanya dari 0 maka di sini terakhir adalah 7. Ya, ini bisa dikasih 247 sama dengan 128, 240 sama dengan 64 dan seterusnya 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, di sini kita bisa masukkan ya tabelnya ini ke sini. Ya, ini kan mewakili bit pertama ini, ya ini bit kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kita tambahkan di sini ya. Kemudian kita kalikan nanti ya. Kita kalikan 1 kali 128, 0 kali 64, kemudian 1 kali 32, 0 kali 16 dan seterusnya. Maka hasilnya ketemu seperti ini ya. Kalau dikalikan 0 maka hasilnya akan 0 ya, semua 00. Dan ini hasilnya adalah 128 ya 0 32 0 8 0 2 0. Ini semuanya dijumlah nanti ketemunya adalah 170. Maka di sini hasil konversinya dari bilangan biner ini kalau dikonversi ke desimal akan menjadi hasilnya 170 ya. Kemudian bagaimana ya ini kalau misalkan ini ya tadi dikatakan bahwa IP address versi 4 itu, IP versi 4 itu panjangnya adalah 32 bit. Ya, ini ada 32 bit ya. Untuk bisa mengkonversi ke desimal ya kita bagi 32 bit itu menjadi 4 oktet. Ya, 4 blok, masing-masing blok ada 1 oktet sehingga di situ ada 4 oktet totalnya. Nah, ini jadi kita bagi 8, 8, 8, 8. Hasilnya kan seperti ini gitu ya. Kemudian binary ini kita harus ubah ke desimal karena alamat IP itu penulisannya dengan menggunakan desimal, dotted desimal. Maka di sini kita konversi ke desimal jadi ini 10, 10, 1, 1 dan seterusnya ini kita taruh tabelnya tadi ya 2/0, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasilnya seperti ini kemudian dikalikan hasilnya akan menjadi ini 0 ini 00 ya ini 128 plus 32 plus 8 plus 4 jadi 178. Sama ini juga sama ya ini 000 dan seterusnya ini tabelnya tadi nah, nanti menjadi 16 gitu ya. Kalau ini satunya di sini ya nanti ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Maka di sini 4 aja yang angka satunya. Nah, ini ada 16 sama 4 berarti ada jadi 20. Nah, nanti ini IP-nya lama menjadi 178.16.4.20 ya akan jadi seperti ini. Ya, ini jadi binary ke desimal. Nah, sekarang kita balik ya, sekarang desimal ke binary. Bagaimana caranya untuk bisa mengubah dari desimal ke binary? Ini binary-nya berapa ini ya? Contoh di sini ada desimal ya 204. Ya, bagaimana 204 ini desimal ya diubah ke binary, ke biner 1 dan 0. Ya, maka di sini akan ada pembanding apakah 204 lebih besar dari 128 ya. Lebih besar atau sama dengan 128. Iya. Maka 1 kalau iya maka isinya 1 kalau tidak isinya 0 gitu ya.
Kemudian 204 dikurangi 128 ya, hasilnya adalah 76. Apakah 76 lebih besar dari 64? Ya, maka ia ditulis angka 1 di sini ya. Sisanya berapa? Sisanya 12 ya. 76 dikurangi 64 12. Apakah 12 lebih besar dari 32? Tidak, maka di sini isinya adalah 0 ya. Ini masih 12. Apakah 12 lebih besar dari 16? Ya, tidak. Maka isinya adalah 0 ya. Kemudian 12 lebih besar dari 8? Iya, maka isinya 1. Ya, sisa 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 4? Iya, maka di sini isinya 1. Ya, ini jadi 0. Apakah 0 lebih besar dari 2? Tidak, maka isinya 0. Apakah 0 lebih besar dari 1? Tidak, maka isinya adalah 0. Jadi nanti hasilnya konversi desimal ke binary adalah 1100 1100 gitu ya. Akhirnya jadinya 204 dalam bentuk desimal akan menjadi 1100 dalam bentuk binary seperti itu. Kemudian kita nanti akan mengenal namanya network prefix ya, atau prefix biasa disebut juga langsung prefix gitu aja ya. Merupakan angka yang mengindikasikan berapa banyak bit-bit pertama dari 32 bit IP address yang mempresentasikan porsi network ya. Jadi kalau prefix nanti misalnya prefixnya 24, berarti porsi networknya nanti 24 bit ya. Kalau 25 maka network porsinya ada 25. Kalau 30 ya maka 30 gitu ya. Jadi untuk porsi networknya 30 bit seperti itu. Contoh di sini prefixnya 24, maka bagian dari network porsinya adalah 24 bit. 24 bit itu oktet pertama, kedua, ketiga ya, karena 8 bit, 8 bit, 8 bit, 24 bit. Ini adalah porsi networknya. Nah, sisanya satu oktet berikutnya, 8 bit berikutnya adalah porsi hostnya seperti itu. Jadi pembagiannya seperti itu. Jika nanti kalau ada prefixnya 27, ya berarti ini 24 plus pinjem sini 3 ya. Jadi 27 ini adalah porsi networknya. Kemudian yang 5 ini porsi hostnya seperti itu. Contoh ini ya, slash 26 ya. Berarti di sini porsi networknya adalah 26. Ini 8 8 8 baru 24. Maka perlu pinjam 2 bit dari blok setelahnya. 2 bit ini kita pinjam, jadi nanti ini porsi networknya 26 bit. Kalau porsi hostnya akan jadi 6 bit sisanya ini. Ya, kalau kelas C biasanya seperti itu ya. Nah, kelas C 24 ya. Ini classless nanti ya. Jadi bisa kelas 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. Tidak 8, 16, 24, tapi bisa di luar itu sehingga namanya adalah classless. Contoh di sini. Subnet mask adalah 32 bit angka biner yang dituliskan dalam bentuk dotted desimal yang juga berfungsi sebagai indikator porsi network dan porsi host sebuah IP address ya. Ada subnet mask ini ya, ada subnetnya 255, 255, 255, 0 gitu ya misalkan di situ subnet masknya seperti ini ya. Kalau subnet masknya porsi network akan dituliskan 1 semua gitu. Kalau porsi host akan dikasih nilai 0 ya. Kalau contoh nih misalkan ya, slash-nya 26, berarti di sini porsi networknya adalah 26. Maka di sini ada 24, pinjam 2 di blok seterusnya ya. Jadi ini adalah porsi porsi networknya. Jadi ini porsi hostnya ya. Berarti di blok yang kedua nanti tidak 255, tidak 0 dan sebagainya, tapi 192. Ini adalah 128 plus 64. Jadi ini 192. Ya, nanti subnet masknya adalah seperti ini. Ini artinya sama dengan slash 26. Ya, slash 26 di mana di sini 26 adalah porsi networknya, kemudian 6 adalah versi hostnya. Kemudian ini juga ya. Format subnet mask dalam biner adalah jumlah angka 1 berurutan, kemudian diikuti angka 0 hingga akhir. Karena nilai desimal setiap oktetnya terbatas berapa angka. Nah ini kalau ini slash 24 ya, slash 24 itu nolnya porsi hostnya 0 semua ini di oktet yang keempat. Desimalnya adalah 0. Kalau misalkan ini slash 25 satu dipinjam oleh porsi network maka tinggal 7, maka di sini desimalnya 128. Kalau dipinjam 2, 192, dipinjam 3, 224, dan seterusnya. Kalau dipinjam semua, ya nggak mungkin ya dipinjam semua ya. Berarti nggak ada hostnya nanti. Ya.
Bisa kita lihat bahwa sebuah oktet subnet mask bernilai 255 itu maksimal ya. Semua bitnya nilai 1. Kemudian yang berarti semua bit oktet berada di dalam IP address merupakan bit porsi network. Kalau nilai 1 semua itu porsi network ya. Kalau host 0 ya. Sebaliknya oktet subnet mask bernilai 0, semua bitnya nilainya 0 berarti semua bit oktet bersesuaian dengan IP host ya, kalau 0 semua. Nah, ini ada tipe-tipe address nih ya. Ada 3 jenis alamat ya. Yang pertama adalah host address, yang kedua adalah network address, yang ketiga adalah broadcast address ya. Apa itu host address? Host address itu adalah IP address yang diassign ke sebuah host dalam suatu network ya. Jadi kalau sebuah N device ya diassign IP akan jadi host ya. Kemudian itu akan memiliki IP untuk bisa terhubung ke dalam jaringan. Itu namanya host address ya. Kemudian network address ya, network address itu menunjukkan alamat sebuah jaringan. Jadi kalau nanti kita pakai pada saat routing ya, di mana routing ini menjadi identitas jaringannya. Biasanya di sini network address itu adalah IP pertama dari jaringan tersebut ya, atau subnet tersebut. Semua host dalam network yang sama memiliki network address yang sama. Jadi dalam satu jaringan itu harus memiliki network address yang sama, gitu ya. Dan nanti hostnya bisa banyak, alamat network porsinya harus sama semua. Dan itu namanya dalam sebuah jaringan. Kemudian semua bit dalam porsi host adalah bernilai 0. Ya, kalau broadcast address itu adalah IP address spesial yang digunakan untuk mengirim data ke sebuah host yang ada dalam jaringan tersebut. Jadi di sini dalam satu jaringan itu ada alamat broadcast address, di mana kalau kita mengirimkan ke alamat tersebut, maka semua host yang terhubung dalam satu jaringan tersebut akan menerima pesan semuanya. Semua bit dalam porsi host address adalah bernilai 1 ya. Semua bit dalam porsi host address ini bernilai 1 ya, sehingga di situ adalah IP terakhir, IP terakhir dari jaringan. Kalau IP pertama itu network address, IP terakhir adalah broadcast address. Ya, contoh di sini 172.16.4.71/24. Maka di sini 24 bit pertama ini menjadi network portion ya, 8 bit host portion, atau kalau 124 itu kalau di kelas full ini adalah kelas C gitu ya. Network address-nya nanti 0, mesti 0 ya, karena 0 semua blok keempat ya, satu oktet blok keempat itu 8 bit terakhir, maka isinya 0 semua, maka di sini 0 ya. Kalau yang broadcast address nilainya 1 semua, maka di sini 255 seperti itu. Ya, ini contoh ya. Contoh ada IP 172.16.4.71/24. Ini artinya apa? Artinya 24 bit itu adalah porsi network, kemudian 8 bit adalah porsi host ya. Maka kalau ini dikonversi ke dalam biner akan menjadi 101010 0016 ya, ini 128643216 ini 16 ya. Kemudian ini 4 ya, 421 ini 4 ya, 4-nya. Kemudian ini 64 tambah 421 tambah 7 ya. 64 tambah 7 71 ya. Kayak gitu. Jadi host address-nya ini ya, host address ini. Kalau kita mau mencari network address-nya, karena ini /24 berarti blok yang terakhir yang blok 4 ini ya, 8 bit ini diubah ke 0 semuanya. 0 semuanya. Ini jadi nanti network address-nya adalah 172.16.4.0 ya. Kalau broadcast address-nya nanti kita ganti 1 semua, ya, 1 semua. Maka di sini jadi jumlahnya ini kalau di total ya 28 plus 64 plus 32 plus 16 dan seterusnya itu 255. Jadi ini menjadi broadcast address-nya ya, semua host bit di set 1. Ya, kalau yang network host bitnya dikasih 0. Kalau yang broadcast kasih 1 semua. Nanti jadinya broadcast address adalah 172.16.4.255 ya. Jadi seperti ini. Contoh kalau ini 25 ya, berarti ini classless, nanti /25 perfect 25, network perfect 25 ini artinya 25 bit itu menjadi porsi network, 7 bit itu menjadi porsi host ya. Jadi seperti ini nanti ya, seperti ini.
Ya, utang 1 ini, pinjam 1 di blok keempat ya. Jadi ini totalnya untuk network closing-nya 25, sisanya ini 7 ya, sisanya 7. Kalau untuk mengetahui ini adalah host address ya. Untuk mengetahui network address-nya berapa dan broadcast address-nya berapa, maka di sini kita ganti 0 semuanya gitu ya. Kalau yang ini kita ganti 1 semuanya. Maka di sini network address-nya akan menjadi 172.16.4.0 ya, karena kita set 0 semua. Kalau yang ini jadi dikurangi 128 nih ya. Ini kalau yang pertama kan tadi 128 ya, dipinjam ke sini. Berarti ini 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 ya, jadi ini 127. Maka di sini akan menjadi tidak 255 gitu ya. Jadi dibagi 2 nanti. 0 sampai 127, 128 sampai 255. Jadi ada 2 subnet nanti ya, ada 2 subnet. Kemudian tipe ini ya, yang slash 26 berarti pinjam 2 ini ya, pinjam 2. Kalau yang network address-nya jadi 6 ini ya, 6 ini berapa nanti ya? 0 semua. Jadi ini adalah 64 ya, ini 1 semua. Ini adalah 127 ya. Jadi nanti ada 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai tambah 64 ya, 192 ya, 191 ya, 192 sampai 255 gitu. Jadi ada 4 subnet ya. Tadi kalau 24 satu jaringan, 25 menjadi 2, 26 menjadi 4, 27 menjadi 8. Jadi dikalikan 2 kalian 2. Nah, ini kemudian tadi kita mengenal yang namanya network address dan juga broadcast address. Nah, sekarang kita kenal ya, valid ring IP address ya. Ring IP address yang valid ya, yang valid. Ini ya, contoh ya, valid ring IP address adalah sekumpulan IP address dalam sebuah network ya yang bisa didesain ke sebuah host ya. Jadi kalau IP address yang valid itu yang IP address yang bisa didesainkan ke end device atau host ya. Contohnya di sini ada 192.168.52.130/24. Berarti di sini 25 sorry. 25 ini adalah porsi network ya. Berarti porsi hostnya berapa? Karena dipinjam pinjam 1 maka tinggal 7. Ya, tinggal 7. Di sini porsi networknya 25, porsi bitnya adalah 7 ya. Berarti jumlah total hostnya berapa? Total hostnya nanti berarti 7 ini ya 2 pangkat 7 dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi 2? Karena yang 2 itu adalah network address sama broadcast address. Ya, untuk valid ring IP address itu di antara network address ya plus 1, berarti network address plus 1, broadcast address plus 1. Jadi di antara network address dan broadcast address ya. Itu yang namanya valid ring IP address ya, valid ring IP address ya. Kemudian contoh di sini network address-nya berapa ini ya, berarti nanti 192.168.52 ya, ini 1 ya tadi dipinjam sini ya, kemudian yang lainnya yang 7 dikali 0 semua ya. Kalau yang broadcast address ini 1, yang 7 dikali 1 semua. Sehingga di sini network address-nya adalah 192.168.52.128 karena ini 128, ini 1 dipinjam ke sini tadi ya. Itu yang network address. Broadcast address-nya diganti 1 semua. Maka 192.168.52.255 ini. Ya, total host-nya berapa? 2n min 2 ya, 2 pangkat n min 2. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2 128 ya. Kemudian valid link host-nya di antara 128 sampai 255. Maka di sini 192, 168, 52, 129 sampai 192.6168.52.254 ya. Ini dikurangi 1, ini plus 1 ya, ini tadi. Ya, ini valid link IP address ya. Kemudian susunan IP address ya dalam format .tit
rings, ya, ring IP address adalah 0000 sampai dengan 255.255.255. Ya, itu range IP address. Dan IP address, ringnya IP address itu dibagi menjadi 3 address. Yang pertama adalah host IP address, multicast IP address, dan experimental IP address. Ya. Host IP address itu digunakan untuk IP address host. Ringnya adalah 000.0.0 sampai 233. Ya. 255, 255, 255, di 0 sampai 223. Kemudian multicast IP address digunakan untuk alamat multicast group, ya, satu ke banyak tentunya. Ringnya mulai 224 titik 0 sampai 239 titik 25 titik 255 titik 255 titik 255. Kemudian experimental IP address itu digunakan untuk keperluan riset, ya. Saat ini tidak bisa digunakan oleh host, ya, ringnya 240.0.0.0 sampai 255, 2555, 255.254 gitu, ya. Itu jumlah susunan IP address, ya, susunan IP address. Kemudian ada istilah private address dan public, ya. IP public dan IP private, ya. Private IP dan public IP, ya. Sebagian besar host IP address merupakan IP public, ya. IP public berarti di situ IP public, ya. Kemudian yang didesain untuk network yang dapat terhubung ke internet, ya. Karena di TCP/IP itu internet network, ya. Dan ini IP public itu adalah IP yang terkoneksi ke internet, ya. Kalau private address, ya, private IP private itu blok IP address yang digunakan untuk network dengan keperluan terbatas, ya, untuk tidak merupakan koneksi internet, artinya untuk LAN lokal yang tidak terkoneksi ke internet, sehingga di situ IP private. Blok IP address private itu dari 10.0.0/8, ya, sampai nanti ini ringnya 172.16.0.0, ya, /12, nanti ringnya ini, ya, dan juga ini, ya, biasanya kelas C. Biasanya IP private untuk kita gunakan yang tidak koneksi ke internet, ya, nanti seperti ini, biasanya pakai 192, 168, dan seterusnya. Dan itu juga bisa dikoneksikan ke internet juga, gitu, ya. Tapi nanti ditranslasi, ya, ditranslasi. Nanti ada istilah namanya network address translation, ya. Host-host dalam network yang menggunakan IP address private, ya, private tadi tidak bisa mengakses internet secara langsung, ya, dan itu dibutuhkan sebuah service layanan yang disebut dengan NAT, Network Address Translation, untuk mengakalnya, di mana IP private nanti akan ditranslasi ke IP public sehingga jaringan lokal nanti bisa terkoneksi ke public, ya, dan biasanya IP public itu terkoneksi ke internet seperti itu. Ya, ini kelas IP address itu ada A, B, C, D, E. Yang biasa kita gunakan untuk mengkonfigurasikan jaringan, yaitu adalah A, B, C, gitu, ya. Ring oktet pertama 1 sampai 127, yaitu adalah kelas A, gitu, ya. Jadi 128 sampai 191 itu kelas B, ya, karena di sini networknya ada 8, ini networknya ada 16, dan networknya ada 24, ya. 192 sampai 223. Ya, ini adalah network portionnya, host portionnya. Kalau kelas A itu network portion lebih kecil, ya, karena ada 8 bit saja. Kalau yang host portionnya ada 24 bit, ya. Kebalikannya dengan kelas C, ya. Gimana di situ subnet masknya adalah 255.0.0.0, ini defaultnya, ya. Kemudian setelahnya 8, dan hostnya ada 16.777.214 host, di mana di situ hostnya adalah, karena hostnya ada 24, maka 22 pangkat 24 dikurangi 2, karena satu untuk network address, satunya adalah broadcast address, ya. Hostnya ada 16.777.214 host, ya. Kemudian kelas B ini network address-nya ada 16 juga untuk network untuk host portionnya, ya, sehingga subnet masknya seperti ini. 16 hostnya 2 pangkat 16 dikurangi 2 sama dengan 65.534 host, ya.
Yang kelas C ini ya, kebalikan dari kelas A, hostnya ada 254 host ya, karena 248 ya 256 dikurangi 2 jadi 254 ya. Kemudian yang ini biasanya untuk eksperimental ya, dan ini untuk multicast ya. Pengalamatan network dengan menggunakan blok IP address yang mengacu pada kelas A, B, C. Ini ada kelas A, B, C itu disebut dengan kelas full addressing gitu ya. Kemudian yang nanti ada slash misalnya slash 7 ya, slash 9, slash 10, slash 11 ya, misalnya itu slash 17 ya, slash 25, slash 26. Itu karena tidak mengacu pada 8, 16, 24 ini namanya adalah classless addressing, di mana penggunaan blok IP address dalam network disesuaikan dengan jumlah anggota host yang dibutuhkan. Jadi menyesuaikan jumlah host yang dibutuhkan. Jika nanti kita buat slashnya, kalau misalkan butuh 10, ya slashnya nanti berapa misalkan? Ya slashnya 27 misalkan atau 28. Ya 28 berarti kurang 27 berarti ya. 27 misalkan. Seperti itu. Ya ini ada istilah subnetting ya. Jadi memecah jaringan yang hostnya banyak gitu ya, menjadi beberapa blok ya, beberapa subnet atau subnet, sehingga nanti bisa lebih kecil-kecil ya, dan nanti bisa mempermudah untuk pengaturan. Ya, ini proses memecah sebuah blok IP address dari sebuah jaringan menjadi beberapa kelompok blok IP yang lebih kecil yang disesuaikan dengan jaringan subnet ya, yang disebut dengan subnetwork ya, subnetwork. Contoh tadi ya, ini ada misalkan 512 host ya, kalau dalam satu jaringan kan tentunya akan sangat besar sekali, dan itu perlu dipecah menjadi lebih kecil ya, misalkan 512 jadi 256. 256 ya, nanti 256 dipecah lagi jadi 128 128 dan seterusnya ya. Sangat dianjurkan agar dalam suatu network tidak menampung host lebih dari 50 host ya. Tadi kita ketahui bahwa kelas A itu menampung 16 juta lebih, kelas B itu 65.000 lebih, dan kelas C itu 254 host. Ya, jadi kita perlu memperhatikan ini apa itu subnetting ya, kenapa perlu di subnetting ya, esensinya apa sih gitu ya. Tadi dikatakan bahwa subnet itu memecah ya. Jadi untuk lebih mempermudah dari performanya ya, security-nya dan pengelolaannya tentunya akan berbeda dengan jaringan yang sangat besar gitu ya. Kalau misalkan diibaratkan itu dalam satu daerah itu ya dibagi menjadi jalan-jalan gitu ya, jalan, kemudian atau misalkan kelurahan, RT, RW ya, dan itu ada jalan-jalannya gitu, misalkan jalan dan nomor dan seterusnya. Jadi nanti tidak kalau di broadcast itu tidak ke semuanya gitu, tapi langsung menuju ke nomor tujuan gitu, misalkan gitu ya. Subnet dibentuk dengan cara meminjam berapa bit dari porsi host ya, untuk kemudian dikonvert sebagai bit tambahan porsi network ya. Misalnya tadi 24 ya, nanti pinjam 1 bit di sebelahnya di blok di porsi hostnya, nanti akan memecah jaringan menjadi 2 kalau pinjam 1. Kalau pinjam 2 nanti jadi 4, pinjam 3 jadi 8, pinjam 4 jadi 16 dan seterusnya. Setiap bit yang dipinjam menggandakan jumlah subnet ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 menjadi 8 ya. Kemudian 4 menjadi 16 dan seterusnya. Rumus untuk menghitung jumlah subnet yang dihasilkan adalah 2 pangkat n dari jumlah bit yang dipinjam. Misalkan bitnya dipinjam 3, maka subnetnya ada 8 ya. Kalau yang dipinjam 4 akan jadi 16 dan seterusnya. Subnetting ini ada saya buat tugas yang kemarin ya, perlu diingat tentang subnetting, dan kemarin sudah kita singgung sedikit tentang subnetting. Silakan Anda kerjakan tugas yang sebelumnya. Kemudian di sini slash 24 ya, misalkan menjadi slash 25, nanti akan memecah jadi 2 gitu ya. Jadi 0 sampai 128. 0 ini adalah network, ini network address-nya 0 sama 128 ya, network address-nya. Ya. 0 sama 128. Kemudian kalau kita pecah menjadi slash 26, pinjam 2 bit ya, menjadi 2 bit nanti akan menjadi 4 ya, menjadi 4. Ini subnet pertamanya 0 sampai 64 ya. 0 ya sampai 6, totalnya 63 ya, 64 sampai
127, 128 sampai 191 ya, 192 sampai 255 gitu ya. Kemudian ini kalau pinjam satu ya nanti jadi 2 ininya. Kan ini 128 pinjam 1 nanti 129. 129 nanti pinjamnya adalah 5 ya. 5 tinggal 3 ini ya. Nanti jumlah hostnya sekian ya, tapi ini menjadi subnet 1 dan subnet 2 ya. Jadi digandakan nanti. Itu materi kita hari ini berkaitan dengan IP versi 4 ya. Anda sudah bisa memahami bagaimana mengkonversi dari binary ke desimal, desimal ke binary, karena dalam IP addressing versi 4 ini ya Anda harus bisa mengenali ini konversi binary ke desimal, desimal ke binary tadi ya, karena di situ nanti untuk mengetahui porsi network, porsi host ya, bagaimana bisa mengkonversi broadcast network address, host address maupun broadcast address dan seterusnya. Kita perlu memiliki pengetahuan tentang konversi bilangan dari biner ke desimal dan desimal ke biner ya. Kemudian tadi ada proses subnetting gitu ya, proses subnetting dan juga subnet network perfect gitu ya, bagaimana menentukan berapa jumlah dari porsi networknya dan berapa jumlah hostnya dan seterusnya. Kemudian kita mencari berapa jumlah hostnya gitu ya. Tadi ada network address sama broadcast address, kemudian ada IP valid ring address ya, atau ring IP validnya berapa, antara berapa sampai berapa. Kemudian juga jumlah subnetnya gitu ya, jumlah subnet dan sebagainya. Untuk latihan pada pertemuan kali ini ya, Anda perlu menjelaskan ya, untuk latihan aja, jelaskan pengertian, tujuan, konsep dan esensi dari subnetting ya. Kemudian jika diberikan net address 192.168.10.0 ya, dengan subnet masknya adalah 255, 255, 255, 192, berarti ini sama dengan slash berapa ini ya. Slashnya adalah 18 plus 64 ya, slashnya adalah 26 ya, 26. Kalau 25, 18, 26 berarti 192. Maka berapa banyak subnet yang bisa dihasilkan dan berapa jumlah host maksimal tiap LAN ya. Nanti ini bisa kalau pinjam 2, banyak subnetnya adalah 2 pangkat 2, ada 4 subnet gitu ya. Kemudian berapa hostnya? Hostnya berarti ada porsi hostnya dipinjam 2 tinggal 6 ya, 2 pangkat 6 dikurangi 2 ya, sama dengan berapa di situ ya. Kemudian hitung berapakah jumlah subnet, network ID-nya, ring host ID-nya, dan broadcast-nya. Jadi jumlah subnet, alamat network address-nya, ring host address-nya, valid ring host, valid IP address-nya, kemudian broadcast address-nya. Ya 192.168.10.64. Ini jumlah subnya berapa? Ini pinjam berapa? Berarti pinjam 2 gitu ya. Nanti network ID-nya berapa? Ya, dari 56 ini hostnya 56 ya. 56 ini termasuk ya ini apa nanti host apa network address atau broadcast address nih kalau 126 ini. Ya nanti network address-nya berapa, IP-nya, ring host address-nya berapa saja, berapa sampai berapa. Kemudian broadcast address-nya ini. Ini ada soal ini slash 26, 25, 28, 22. Ini 22. 22 ini berarti pinjemnya nanti berapa pinjemnya? Berarti nanti slash-nya slash 16 ya, ini 22 berarti pinjam 6 gitu ya, pinjam 6. Pinjam 6 untuk porsi networknya. Kemudian seperti itu. Kemudian yang keempat ini termasuk alamat, apakah IP address berikut ini ya, apakah network address, apakah host address atau broadcast address. Ya, kerjakan dengan menunjukkan proses perhitungannya. Latihan ini ya, slide 27 ini host atau broadcast atau network address ya. Ini juga sama ya. Apakah network address, host address atau broadcast address. Ya, semuanya Anda silakan identifikasi alamat apakah di bawah ini gitu ya. Itu latihan untuk materi kali ini, pertemuan IP addressing, IP versi 4 ya. Kita akan lanjutkan untuk IP versi 6 pada pertemuan ke-8 atau setelah UTS ya. Baik, untuk materi kali ini cukup sekian dulu ya. Saya harapkan kalian semua bisa paham ya. Kalau tidak paham nanti bisa langsung ditanyakan di forum Kulino ataupun di WA grup ya, agar semuanya bisa menyimak dan mengikuti.
Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.